Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Tersisol John Wuru, NIM 0486111021. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai seorang jaksa penuntut umum dalam praktik peradilan pidana dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayam terhadap bebek. Pada kesempatan ini saya akan membacakan argumen dari jaksa penuntut umum. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan ini, penuntut umum berkeyakinan bahwa fakta hukum telah terungkap secara terang benderang. Kami menyimpulkan bahwa terdakwa ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP. Penuntut umum akan menguraikan pemenuhan setiap unsur dalam pasal 340 KUHP berdasarkan fakta persidangan. Yang pertama, unsur barang siapa. Unsur ini terbukti merujuk pada identitas subjek hukum yang diajukan ke muka pengadilan, yaitu terdakwa ayam, 23 tahun, mahasiswa Universitas Bumi. Keterangan saksi dan terdakwa sendiri mengakui bahwa ialah pelaku pembunuhan terhadap korban bebek. 2. Unsur dengan sengaja. Unsur ini merujuk pada kehendak dan kesadaran terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan terdakwa untuk merampas nyawa korban terbukti melalui kehendak yang sadar. Terdakwa secara sadar membawa pisau lipat dari rumah dan menyimpannya di jok motor, kemudian mengambilnya dan memasukkannya ke saku celana sebelum masuk ke kamar korban. Tindakan ini bukan spontanitas, melainkan kesadaran penuh untuk memiliki alat pembunuh. Tindakan eksekusi terencana. Setelah berpura-pura hendak pulang, terdakwa tanpa ragu mengeluarkan pisau dan menusuk korban berulang kali pada bagian vital, yakni leher dan dada, hingga korban tumbang dan meninggal. Tindakan bertubi-tubi ini menegaskan niatnya yang bulat untuk menghilangkan nyawa korban. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini mengisyaratkan adanya jeda waktu yang memadai antara timbulnya niat dan pelaksanaan, serta adanya kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan atau membatalkan niatnya yang dilakukan dalam suasana tenang. Unsur ini terbukti dari persiapan alat. Terdakwa mempersiapkan pisau lipat sebelum mendatangi kos korban. Pisau ini didapatkan terdakwa setelah menonton film Narcos di Netflix. Inspirasi dari film ini menunjukkan adanya pengaruh psikologis yang memperkuat niat jahat dan bukan tindakan refleks. Momen ketenangan. Terdakwa berbincang-bincang dengan korban di kamar kos terlebih dahulu. Jeda waktu ini digunakan untuk memastikan situasi aman, menghilangkan kecurigaan, dan menunjukkan adanya pertimbangan yang matang sebelum eksekusi dilakukan. Kesempatan membatalkan niat. Terdakwa memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya, terutama saat ia berbincang atau berpura-pura hendak pulang, namun ia tetap melanjutkannya. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Unsur ini terbukti dari korban bebek meninggal dunia sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Hasil visum et repertum membuktikan adanya luka tusukan pada bagian leher dan dada korban secara berulang yang merupakan penyebab kematian. Fakta berikut memperkuat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan motif yang kuat. Dan motif ganda. Motif terdakwa adalah iri hati terhadap kesuksesan korban dan tekanan ekonomi akibat terlilit hutang kosan dan pinjol. Motif ini mendorong terdakwa untuk membunuh sekaligus mengambil barang berharga milik korban. Tindak pidana langsung, pencurian. Setelah korban tewas, terdakwa mengambil laptop, MacBook, dompet, dan ponsel korban. Fakta ini menunjukkan terdakwa tidak hanya berniat merampas nyawa, tetapi juga harta benda yang dapat dipertimbangkan sebagai tindak pidana kumulatif pasal 365 ayat 4 KUHP. Upaya menghilangkan jejak kejahatan. Terdakwa dengan sengaja membungkus jasad korban dengan plastik spray dan menaburkan pengawet atau wangian. Tindakan ini dilakukan agar jasad tidak mudah membusuk dan mengaburkan jejak kejahatan. Hal ini merupakan bukti pendukung kuat adanya perencanaan matang dan kesadaran penuh terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, yang pertama,
perbuatan menghilangkan nyawa korban secara keji dengan menusuk berulang kali. Perbuatan dilakukan dengan berencana terlebih dahulu. Ketiga, terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuh. Keempat, terdakwa berusaha menyembunyikan jenazah korban. Kelima, perbuatan menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 6. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Tuntutan pidana. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penuntut umum berkesimpulan bahwa pidana yang pantas dijatuhkan adalah pidana yang setimpal dengan kekejian perbuatan terdakwa. Penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 20 tahun penjara. Menetapkan barang bukti berupa pisau lipat, laptop, MacBook, dompet, ponsel, plastik besar, spray, pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, pada kesempatan kali ini juga izinkan kami sebagai jaksa penuntut umum untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada saksi, yaitu saksi tetangga kos. Yang pertama, apakah saudara sering melihat terdakwa Ayam dan korban Bebek bertemu di kosan dan seberapa sering? Apakah hubungan mereka terlihat baik-baik saja, ataukah saudara pernah menyaksikan adanya pertengkaran atau cekcok sebelum tanggal kejadian? Yang ketiga, pada hari-hari menjelang hilangnya korban 2 Februari 2024, apakah saudara melihat sesuatu yang mencurigakan terkait terdakwa di sekitar kos? Yang keempat, apakah saudara melihat terdakwa masuk atau keluar kamar kos korban pada tanggal 2 Februari 2024? Apakah terdakwa melihat membawa barang mencurigakan? Yang kelima, mohon jelaskan kronologi saat keluarga korban datang dan kamar kos dibuka oleh pemilik kos. Apakah saudara mencium bau aneh sebelum jenazah ditemukan? Yang kedua, pertanyaan kepada ahli forensik. Kepada ahli forensik, pertanyaan pertama, berdasarkan visum et repertum, apakah penyebab utama kematian korban Bebek? Yang kedua, luka pada tubuh korban disebabkan oleh benda tajam jenis apa? Apakah sesuai dengan pisau lipat atau barang bukti yang ditunjukkan di persidangan? Yang ketiga, berapa jumlah luka tusuk yang ditemukan pada tubuh korban dan apakah luka-luka tersebut cukup untuk menyebabkan kematian secara cepat? Yang keempat, menurut analisis saudara ahli, apakah pola penusukan berulang kali pada leher dan dada menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat? Yang kelima, berapa perkiraan waktu kematian korban berdasarkan kondisi jenazah saat ditemukan termasuk adanya pengawet? Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang akan diberikan kepada penyidik Polres Metro Lampung. Yang pertanyaan, apakah benar pisau lipat ditemukan di tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh terdakwa dan apakah barang bukti ini sudah disita sesuai prosedur? Yang kedua, apakah rekaman CCTV menunjukkan terdakwa Ayam sebagai orang terakhir yang bersama korban di kos sebelum korban dinyatakan hilang atau tewas? Yang ketiga, apakah benar barang-barang korban, MacBook, dompet, ponsel ditemukan dalam penguasaan terdakwa atau sesuai dengan keterangan terdakwa? Yang keempat, berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka, apakah terdakwa mengakui bahwa ia telah merencanakan pembunuhan setelah terinspirasi dari film Narcos yang dia tonton dalam Netflix dan membawa pisau dari rumahnya? Yang terakhir, pertanyaan kepada terdakwa Ayam. Yang pertama, saudara terdakwa, benarkah Anda membawa pisau lipat sebelum datang ke kos korban? Apa alasan spesifik Anda membawa pisau tersebut? Apakah sudah ada niat membunuh atau saat itu? Kapan tepatnya Anda memikirkan rencana untuk menusuk korban? Apakah benar rencana ini muncul setelah Anda menonton film Narcos? Ketiga, mengapa Anda sempat mengobrol dan berpura-pura hendak pulang sebelum menusuk korban? Apakah ini dilakukan untuk memastikan keadaan sepi? Yang keempat, apakah alasan Anda mengambil laptop, ponsel, dan dompet korban setelah ia tersungkur? Apakah hal ini terkait dengan motif terlilit utang pinjol dan kosan yang Anda sebutkan? Yang kelima, mengapa Anda
membungkus mayat korban dengan plastik dan spray, serta menaburkan pengawet. Apa tujuan Anda melakukan hal tersebut? Mohon izin Majelis Hakim yang terhormat, yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, demikianlah tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum. Kami berpegang teguh pada keyakinan bahwa seluruh fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli telah membuktikan secara sempurna dan meyakinkan bahwa terdakwa AM telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa adalah keji, terancam dan didorong oleh motif iri hati serta tekanan ekonomi yang diselesaikan dengan cara merampas nyawa orang lain dan menghilangkan jejak. Kejahatan ini tidak hanya mengakhiri hidup korban bebek, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang tak terperikan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta mengoyak rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan segala hal yang telah kami sampaikan dan kiranya berkenan memutuskan, menyatakan bahwa terdakwa AM bersalah secara sah dan meyakinkan dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Demikian demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian, terima kasih.